Jadi sepakat sama teman-teman itu latihan terus latihan wis pokoknya. Jadwal tidak ada target kompetisi. Nggak ada target kompetisi. Berarti itu digagas oleh Mas Fanani kah yang memang saat ini kayaknya cukup senior juga ya. Kayaknya paling dikakakkan ya di mountain bike. Tuh 31 tahun dan bahkan masih meraih medali emas SEA Games. Kemarin masih turun World Cup dan bisa finish di urutan ke-7. Nah, yeah. Umur tidak menjadi halangan berarti untuk seorang Zainal Fanani. Iya. Kalau Mas jangan tegang-tegang banget, aku jadi deg-degan tau lihatnya. Kayak serius banget gitu mukanya Mas. Saya kalau ditanyain ini emang saya tegang saya. Banget podcast ICF bisa kembali hadir lagi. Tentu kita akan membahas terkait bagaimana sih persiapan dari atlet-atlet balap sepeda nasional. Nah, di edisi kali ini saya akan ngobrol sama atlet dari nomor atau disiplin mountain bike dan tempatnya juga spesial karena perbincangan saya bersama dengan atlet mountain bike ini sesaat sebelum atlet mountain bike akan bertolak ke Korea untuk mengikuti kegiatan Asian Continental Championship 2022. Saat ini saya berada di Digital Airport Lounge Terminal 3 Soekarno-Hatta, tempat teman-teman atlet beristirahat sebelum berangkat ke Korea. Dan sudah hadir bersama saya di podcast kali ini adalah the one and only our king of mountain bike. Inilah Zainal Fanani. Hai Mas Zainal. Bukan Mas Zainal, Mas Fanani. Kabar baik Mas Fanani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baiknya harus lebih seneng dong Mas. Gimana sih tegang banget? Enggak tegang. Mas Fanani, ini ngomongin soal sepeda gitu sebelum kita membahas saat ini. Mas Fanani udah terjun ke mountain bike ini dari kapan sih? Kalau saya terjun di mountain bike ini mulai 2009. Wow, lumayan ya. Berarti udah kurang lebih 13 tahun? 13 tahunan, iya. Apa yang waktu itu membuat Mas Fanani memilih dan melabuhkan hati ke mountain bike? Kalau saya lebih memilih ke mountain bike itu lebih suka tantangan sih. Terus ke alam saya. Lebih suka main di alam aja gitu. Oke, dan Mas Fanani kan dari Lumajang. Memang area tempat tinggal Mas Fanani support untuk berlatih mountain bike kah atau gimana? Kalau di Lumajang ya sangat support lah karena di sana kan ada Gunung Semeru kan di sana. Deket sama Bromo juga. Dari tempat tempat di mountain bike juga banyak di sana. Terus dalam ketinggian juga banyak. Ada ketinggian 3000 di sana. Kita sering latihan ke sana. Oke, jadi memang untuk pelatihan medannya cukup oke lah ya di Lumajang ini. Dan Mas Fanani ini kan kemarin di SEA Games Vietnam meraih medali emas ya untuk cross country Olimpik, betul? Iya. Kejurnas juga medali emas untuk cross country Olimpik dan cross country relay. Ke SEA Games dulu deh. Untuk SEA Games Vietnam kemarin memang sudah target emas pasti. Melihat peluang possibility-nya kemarin sejauh mana sih? Apakah memang pas di SEA Games itu udah yakin emas banget nih, lawan-lawan lain mah lewat gitu atau gimana? Enggak sih, aku juga nggak nyangka lah bisa mendapatkan medali emas karena juga lawan-lawan saya juga menurut saya juga mempersiapkan, sama-sama mempersiapkan kan. Cuma kita juga mempersiapkan, kita juga nggak takut turun di intinya di gelanggang itu. Kita turun, kita juga persiapan udah 1 tahun kita. Yang penting kita di situ ngatur-ngatur strategi sama tim kawan saya Isa Muhammad di situ. Ya itulah, alhamdulillah dan diberikan kelancaran dan bisa mendapatkan emas perak kita. Medali emas dan juga medali perak di SEA Games, boleh tepuk tangan. Penonton bayaran aku
tuh banyak. Ini ada juga teman-teman atlet yang nanti akan berangkat ke Korea untuk Asian Continental Championship. Nanti teman-teman kita adakan sesi ngobrol selanjutnya. Sekarang saya mau lebih dekat sama Mas Fanani dulu, boleh ya? Ya, jadi di SEA Games Mas Fanani berhasil membawa medali emas. Terus medali peraknya adalah Ihza Muhammad. Jadi kalau ngomongin soal Mas Fanani dan Ihza ini cukup sepaket ya kemana-mana kayaknya. Dimana ada Mas Fanani, ada juga Ihza, karena di Palangkaraya kemarin bahkan mereka berada di 5 besar juga ya berdua. Dan ke Jurnas lagi-lagi Mas Fanani emas dan juga Mas Ihzanya di medali perak gitu. Ini memang latihannya bareng atau gimana sih? Kebetulan kan keduanya juga sama-sama wakil Lumajang ya? Iya. Kalau latihan kita tiap hari emang kita bareng. Di rumah itu ada sekitar 13. Di rumah Mas Fanani? Enggak, masing-masing. Kalau di rumah ya. Cuma kalau ada yang teman dari luar Jawa latihan juga di rumah, tidur di rumah. Cuma kumpulnya di rumah. Kalau ada latihan tambahan sore gitu, kumpulnya di rumah. Kalau latihan pagi di sepeda itu kita titiknya di mana, kadang kumpulnya di mana, kita janjian di mana gitu sama anak-anak. Jadi cuma memang dipusatkan di Lumajang ya ini untuk mountain bike. Cuma kita tiap hari itu mesti kita bareng. Meskipun ada yang sekolah, alhamdulillah sekolahannya di sana dukung. Dalam anak yang berprestasi didukung untuk maksudnya ada izin lah intinya di sini ya, dispensasi ya. Oke. Terus ngomongin soal kompetisi internasional yang sudah Mas Fanani ikuti, SEA Games, pasti selain itu ada apa aja sih, boleh cerita juga mungkin? Sebelum SEA Games aku pernah ikut kejuaraan Asia, dapat emas di Thailand kan, itu yang nomor XCA. Eliminator ya, ya. Eliminator. Itu 2020. Wah, lagi awal pandemi berarti ya? Ya. 2021 vakum tuh total. Baru nyampe rumah dapat seminggu langsung COVID itu. Terus nggak ada ya. Terus begitu habis kejuaraan Asia, di situ saya kan nggak ada event di situ. Nah, jadi sepakat sama teman-teman itu latihan terus latihan wis pokoknya. Jadwal tidak ada target kompetisi. Nggak ada target kompetisi, cuma ada waktu itu ada balapan. Nah, biasanya kan balapan kurang 1 minggu di cancel. Jadi kita balapan sendiri sama anak-anak di rumah. Jadi intinya kita masih ya kompetisi aja ya, anggap aja ini balapan. Jadi biar kita nggak jenuh intinya. Berarti itu digagas oleh Mas Fanani kah, yang memang saat ini kayaknya cukup senior juga ya, kayaknya paling dikakakkan ya di mountain bike. Iya. Gap sama Ihza tuh berarti apa? Tuh 31 tahun dan bahkan masih meraih medali emas SEA Games. Kemarin masih turun World Cup dan bisa finish di urutan ke-7. Nah, umur tidak menjadi halangan berarti untuk seorang Zainal Fanani. Dan berarti Mas Fanani menghadirkan motivasi untuk teman-teman, untuk adik-adiknya. Yang ini luar biasa loh. Sosok-sosok seperti ini memang yang diperlukan untuk di lingkungan atlet semakin positif gitu ya Mas ya. Kejuaraan Asia, medali emas di Thailand. Terus apa lagi mungkin sebelum-sebelumnya yang paling berkesan deh waktu itu? Ya kalau di Indonesia 2016 itu PON kemarin. PON Jabar berarti ya? Iya, Jabar. Habis itu PON kan nggak ada yang di Papua. Terus persiapan sempat SEA Games ke SEA Games Filipina ya. Finish ke-5. Wah. Jadi tahun 2022 ini Zainal Fanani cukup on fire berarti ya, dengan berhasil naik podium beberapa kali dan pernah emas di kejuaraan Asia di Thailand. Sekarang akan berangkat ke kejuaraan Asia di Korea. Ini seperti apa? Targetnya kembali emas kah atau gimana? Tapi target pasti emas sih ya. Insya Allah. Kalau di Korea ini kan banyak nomor, kan ada 3 nomor, tim relay, XCO, XCA. Kalau saya pribadi kita lebih ke XCO. Karena dalam dekat ini kan kita persiapan juga ke SEA Games, ada Asian Games, dan di situ nomornya akan XCO. Jadi kita lebih mempersiapkan ke XCO.
Oke, terus kalau ngomongin persaingan sama atlet-atlet dari negara-negara lain, mana sih yang memang kayaknya nih atlet cukup kuat dan cukup memberatkan deh kalau di lapangan? Iya. Kalau Mas jangan tegang-tegang banget tuh, aku jadi deg-degan tau lihatnya. Kayak serius banget gitu mukanya Mas. Saya kalau ditanyain ini emang saya tegang ini saya. Jadi aku yang pressure kayak aku salah nanya deh kayaknya, aku dia nggak. Oh enggak berarti gini ya, gimana Mas? Iya. Kalau apa? Nyampe mana? Tadi apa ya? Aku lupa. Persaingan Mas dari negara mana sih yang terkuat gitu? Kalau saya mulai dulu ya, saya kalau ditanyain persaingan dari mana yang berat, kalau saya itu sama. Kita sama mempersiapkan kita gitu ya. Saya nggak pernah menunjukkan ini berat, ini nggak berat ini. Kalau saya hitungannya sama, karena ini mempersiapkan kita pasti lawan-lawan di sana juga latihan. Saya juga latihan, jadi kita anggap sama intinya. Oke. Terus persiapan menuju ke kejuaraan Asia ini seperti apa? Dan sudah intensitasnya bagaimana? Kalau mempersiapkan sih mulai kemarin tuh habis dari Palangkaraya itu kita beda kan nomornya kan. Palangkaraya itu berarti bulan Agustus ya? Iya, di situ ada nomor XCE kan, di situ juga kita habis itu langsung kita lanjut, nggak ada libur nggak ada. Sama Coach Dwi kan kita lanjut ya, siap lanjut kita. Terus teman-teman juga ayo kita mempersiapkan kejuaraan Asia, kita nggak ada, maksudnya kita nggak ada rest. Terus kita lanjut latihan untuk mempersiapkan kejuaraan Asia. Misal nanti kan banyak kemarin yang misal nanti ada yang nggak kepilih atau kepanggil ke Korea, kita tetap ya, mestinya intinya legowo lah. Dalam hal itu juga kita kan kayak coach kan lihat dari latihan juga kan, tiap hari dinilai itu kan ya progresnya. Nah, di situ juga laporan ke head coach juga, ini yang terbaik, ini yang jadi yang kemarin ada juga yang nggak jadi berangkat gitu. Tapi tetap anak-anak tetap semangat, karena juga generasi juga lah, anak-anak juga nanti penerus saya. Aduh, jangan ngomongin penerus dulu dong Mas Marari. Masih lama lah ya, insya Allah. Insya Allah, saya pokoknya pengen melawan yang muda-muda pokoknya. Tuh, pemenang UCI gitu. Katanya ya elah, aku masih lama ini mana nih gitu ya. Pemenang UCI yang road aja kan yang perempuannya 39 tahun ya. Mas Farhani masih 31. Tadi udah kesinggung coachnya, mungkin coach boleh gabung coach. Ada Coach Dwi Edi, ini adalah Coach mountain bike. Duduk sini Coach. Wow, boleh cerita nih Coach untuk pelatihan teman-teman mountain bike menuju ke Korea ini, programnya seperti apa sih yang dihadirkan oleh Coach Dwi? Kalau program dari saya sih, yang penting fun tuh anak-anak bisa tertawa. Latihan sengsara itu tertawa, itu berarti cocok ya kan? Nah gitu. Ketawa berarti sama itu. Ketawa. Pusing-pusing ketawa gitu ya untuk program. Ya kita emang kalau program sih umum ya, kita emang mempersiapkan untuk Asia ini. Sebelumnya sih kita dari Palangkaraya, persiapan yang waktu itu kejuaraan World Cup XCA. Berarti kurang lebih 1,5 bulan lah ya? Kurang lebih 1,5 bulan, betul. Untuk itu emang sebenarnya hanya di info aja, tapi untuk pastinya juga belum sih. Cuman saya pastikan sama anak-anak, walaupun belum pasti kita berangkat, kita latihan ngumpul. Terus yang ada temen kemarin yang dari Kalsel, dari Sumsel, kita panggil. Kumpulin semua Lumajang gitu. Terus semua dengan infonya sih hanya baru kemarin sih kalau berangkat, karena sama-sama deg-deg. Kemarin tuh kapan Coach? Hamin 1? Enggak dong? Enggak, kita enggak sampai. Berapa? Enggak nyampe 7 hari? Enggak sampai, ya intinya kita siapkan. Untuk OK-nya itu kan kita nunggu visa. Iya. Visa. Ternyata H-3 visa baru keluar. Nah, itu anak-anak tak kasih support. Kita perjuangan pertama baru gol. Kita syukurin itu visa kan. Baru kita berjuang lagi untuk kita berangkat ke Korea. Ya. Untuk target
kalau dari coach ya, kita memang mempertahankan di ASEAN ya. Dari negara ASEAN yang kemarin kita fanani SEA Games emas, Mas Isa perak, kita jangan sampai bleser lagi, lengah lah. Tapi untuk Asia, sama yang disampaikan Mas Fanani ya, kalau dibilang berat ya kan, kita bilang berat Cina siapa, tapi dengan kita kompak, kita bikin fresh ya, kita sama-sama siap gitu. Kita juga diberatkan mungkin sama negara-negara lain juga. Gitu untuk. Oke, terus selain Mas Fanani, Ihza Muhammad berangkat, ada siapa lagi coach? Kita ada, saya ulangi ya, dari Fanani, Ihza, ada Ferry dan Ade Agung untuk putra. Ya, untuk woman kita ada Sayu, ada Della dan Yunia. Oke, berarti total 7 atlet ya? 7 atlet untuk tim XC. Oke, total 7 atlet untuk cross country yang akan berlaga di Asian Continental Championship pada tanggal 19 itu XCR, tanggal 21 itu XCO Under 20 dan Junior, tanggal 22 itu XCO Men Elite dan Women Elite, tanggal 23 XCA. Oke, Coach Dwi, aku mau nanya, selama latihan, ini kan hari demi hari dilalui bersama gitu ya, dari pagi mungkin sampai ke matahari udah tenggelam. Suka duka melatih adik-adik anak-anak ini seperti apa? Sering moody gak sih teman-teman XC ini? Cerita sedikit ya, kalau di Lumajang itu saya senangnya itu kita kompak. Makan gak makan itu yang penting kumpul. Ya. Jadi sengsaranya nanjak, sengsaranya off-road, kita bikin tertawa. Kalau lihat tanjakan mungkin mbaknya kayaknya nggak mau manca lagi kayaknya kalau lihat di macam gitu ya. Kayaknya kalau lihat tanjakan aku mundur, tapi kalau ini enggak. Gitu. Siap. Pokoknya saya bikin anak-anak itu tertawa ya, gitu. Tertawa dengan mungkin ada yang kram, ada yang sampai muntah. Gimana cara teman-teman itu bikin tertawa? Jadi besoknya itu semangat lagi untuk latihan. Kalau nanti sudah kram, sudah muntah-muntah, malah digeledekin, ya pulang bisa-bisa jadi gitu. Pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Karena anak-anak enjoy dengan kita latihan bareng. Siap lah ya. Siap teman? Siap Mas, semuanya siap? Siap. Amin. Pokoknya doain terus, dukung terus supaya teman-teman balap sepeda ini bisa bawa pulang banyak medali di kejuaraan Asia Korea 2022. Terus tadi aku lupa lagi mau nanya apa ya? Kita jeda sejenak. Oke, tapi coach untuk kalau ngomongin persiapan berarti sudah 100% nih ya siap berlaga? Siap, 100%. Kondisi fisik anak-anak oke? Oke, sampai sekarang kita semua sehat. Emang ada kendala kemarin ya, Amin 2 minggu ya. Kenapa tuh? Kita sempat ada yang sakit gantian. Tapi dengan berhari hanya 1 hari istirahat, besoknya udah oke, tak tanyain latihan oke, dan seterusnya nggak ada masalah. Berarti anak-anak makin performanya makin meningkat untuk ke hari-harinya di Korea. Oke. Aku mau ke Mas Fanani lagi sekarang. Mas Fanani, ngomongin kondisi sejauh ini kan setiap atlet pasti tidak memiliki peak performance di setiap kompetisi gitu kan ya. Untuk Mas Fanani sendiri di kejuaraan Asia Korea ini kondisinya seperti apakah memang sudah dipersiapkan untuk mencapai titik puncaknya atau gimana? Alhamdulillah kalau kondisi sekarang, kemarin juga sempat dites kan sama coach dan hasilnya juga masih stabil dari hasil kemarin SEA Games. Dari data juga masih stabil di situ. Terus ya alhamdulillah kemarin ilmu yang saya dapat banyak dari TC di SEA Games di SEA Games pas di Jogja. Kan di situ juga banyak yang spot science ya, kayak ahli gizi sama tim fisik juga kan. Nah di situ pas kita pulang dari SEA Games kita teruskan terapkan ke anak-anak.
dalam hal gizi sama tim latihan fisiknya di situ. Jadi saya nggak sia-siain pas kemarin saya TC itu, saya pelajari juga pas latihan. Oh ini nanti harus kita lanjut sama anak-anak ini gitu, biar anak-anak juga semangat gitu. Dan alhamdulillah anak-anak juga terimalah dengan latihan meskipun berat ya, kayak Coach Dwi bilang kita intinya kita sengsara dimanapun kita, yang penting kumpul. Ya Allah, jangan gitu. Sengsara dong, kita happy. Ya, apa-apa yang kita dalam sengsara, intinya kita sengsara dalam latihan, tapi balapan kita insya Allah tidak. Selalu bahagia ya. Ini jadi Mas Farhan ini kayak asisten pelatih juga ya Coach. Ini kayaknya berjenjang. Atlet saya Mak. Bukan asisten. Bukan pelatih, double atlet. Job deh. Aku itu double job kan Mas Farhan. Tapi luar biasa, berarti dedikasinya untuk mountain bike ini wah keren. Jadi mudah-mudahan gimana pulang dari Korea gimana Mas Farhan nih gitu. Pulang Korea. Pak, mudah-mudahan kita cepat PNS ya, gitu ya. Pulang dari Korea, semoga saya bisa memberikan yang terbaik dan bisa membawa apa yang diharapkan oleh head coach, dan pengurus-pengurus juga. Oleh masyarakat Indonesia. Iya. Mudah-mudahan bisa gak cuma mengibarkan bendera merah putih, tapi juga mengumandangkan lagu Indonesia Raya di negeri ginseng. Amin. Setelah kejuaraan Korea, ada program atau ada kompetisi apa sih terdekat yang akan dihadapi? Apakah SEA Games Kamboja langsung atau gimana? Kalau kabar kemarin sih kita langsung mempersiapkan untuk SEA Games. Karena kita juga kalau udah ada panggilan gini kan kita lebih mempersiapkan ke tujuan utama kita. Oke, SEA Games Kamboja setelahnya Asian Games ya, insya Allah lah. Semoga kita di kejuaraan Asia ini sama SEA Games bisa memberikan yang terbaik dan bisa nanti lanjut ke Asian Games. Amin. Jadi ini menjadi salah satu tolak ukur juga berarti ya untuk program kedepannya untuk mountain bike supaya bisa terus mempunyai program pelatihan jangka panjang, dan juga kompetisi juga penting ya Mas untuk menghadirkan. Mudah-mudahan makin sering kompetisi-kompetisi internasional. Jadi teman-teman atlet ini punya rasa tanding jadi pokoknya bisa lebih akrab gitu ya sama kultur bertanding. Oke, terus terakhir mungkin dari Mas Farhani, harapan ke depan untuk mountain bike, untuk balap sepeda Indonesia, boleh juga disampaikan? Harapan saya sih untuk yang muda-muda semangat terus lah intinya. Kita banyak kompetisi dan mempersiapkan kompetisi di kancah internasional juga. Jangan patah semangat intinya. Terus kuncinya gimana pun hasilnya kita jangan gampang puas. Oke. Terus harus mau berlatih, terus harus mau punya target lebih tinggi supaya hasilnya juga lebih baik. Dan ada juga lagi mungkin yang ingin disampaikan Mas Farhani. Terima kasih untuk Menpora dan Bank Mandiri sudah mendukung kami atlet MTB Indonesia untuk kejuaraan Asia di Korea ini. Dan jangan lupa Sobat ICF, dukung kami dan doakan kami. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Terima kasih Mas Farhani, terima kasih Coach Dwi. Teman-teman juga boleh gabung sini mungkin. Nah inilah atlet-atlet Indonesia. Muat gak ya? Frame-nya muat lah ya. Sini kita nyempil-nyempil. Sini. Nah, Sobat ICF itu berbincang saya bersama dengan Zainal Fanani dan juga bersama Coach Dwi, serta ini adalah teman-teman atlet mountain bike, atlet MTB
selanjutnya akan berlaga di Asian Continental Championship Korea. Dukung terus pokoknya atlet-atlet balap sepeda Indonesia, karena tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan dari sobat ICF semuanya, atlet-atlet ini nanti akan kurang semangat. Jadi support terus dan follow juga Instagram dari ICF Indonesia. Terima kasih Mas Fahri, terima kasih Coach Dwi, semangat teman-teman, sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya, Sobat ICF. Terus berolahraga, jangan lupa untuk terus bersepeda, isi menang, menang, menang. Bye. Dadah.